Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Fitria. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh budaya dalam negosiasi bisnis. Sebelum membahasnya, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa sih arti dari budaya sendiri. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang artinya budi atau akal. Kebudayaan adalah suatu hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Kebudayaan sendiri dapat diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, yang berasal dari kata Latin cultur, diartikan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Budaya merupakan suatu perilaku sekelompok orang maupun individu yang memiliki pemikiran, tindakan, dan membuat keputusan. Budaya sendiri bisa dikatakan karakter dalam suatu kelompok yang memiliki poin tertentu. Budaya dapat diketahui dari cara suatu kelompok dalam berpakaian. Adapun pengertian negosiasi bisnis, menurut Hartman dalam Aster Pujaning, adalah sebuah proses percakapan antara kedua belah pihak atau lebih yang memiliki tujuan atau sudut pandang mereka sendiri agar memperoleh kesepakatan kedua belah pihak tentang masalah serupa. Menurut Soekardi dan Sari, berpendapat bisnis dalam arti yang luas merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membuat barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, negosiasi dalam dunia bisnis bisa kita artikan sebagai pertemuan antar dua belah pihak atau lebih untuk memperoleh tujuan bersama dengan kesepakatan bisnis. Negosiasi sendiri merupakan perundingan sekelompok orang atau lebih yang berisi tentang proses memberi, menerima, dan tawar-menawar. Negosiasi bisa juga dikatakan sebagai ijab kabul dari suatu proses interaksi sampai dengan menerima kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Setelah kita mengetahui pengertian daripada budaya dan negosiasi bisnis tersebut, maka kita juga perlu memahami mengenai pentingnya budaya dalam proses negosiasi bisnis. Memahami budaya dalam proses negosiasi bisnis sangatlah penting. Brad mengemukakan bahwa praktik dalam sebuah negosiasi berbeda dari budaya lainnya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi proses negosiasi agar tercapainya suatu tujuan negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis sangat penting untuk memahami beragam budaya dari dalam maupun luar negeri. Memahami lintas budaya akan membantu para negosiator dalam melakukan proses negosiasi bisnis. Apabila kita memahami lintas budaya dalam bernegosiasi, hal itu akan meningkatkan keberhasilan dalam negosiasi bisnis. Para negosiator harus terampil dalam melakukan negosiasi, yaitu dengan melakukan percakapan dan tidak merasa asing. Maka proses negosiasi bisnis akan berjalan dengan lancar. Nah, setelah kita mengetahui memahami budaya dalam proses negosiasi bisnis sangatlah penting, maka diperlukan juga sebuah etika dalam bernegosiasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruknya. Umumnya ada beberapa penerapan etika dalam negosiasi. Yang pertama, jika seseorang percaya pada pendekatan end result etis, maka individu tersebut melakukan apapun yang ia perlukan untuk mendapatkan hasil terbaik, termasuk berbohong mengenai pembeli alternatif. Yang kedua, jika seseorang percaya pada pendekatan dati etis, maka individu tersebut mungkin memiliki kewajiban untuk tidak berhubungan dengan kelicikan dan menolak menggunakan taktik yang kotor. Yang ketiga, jika seorang percaya pada pendekatan sosial kontrak etis, maka individu tersebut akan mendasari pilihan perilaku pada pandangan mengenai norma yang sesuai di masyarakat. Jika yang lain akan berbohong, maka ia juga akan melakukannya. Yang keempat, jika seseorang percaya pada pendekatan personalistis etis, maka individu tersebut akan mengikut kata hatinya dan memutuskan
apakah ia akan memenuhi kebutuhan uang tunai untuk perjalanannya dalam membenarkan sikap yang menggunakan taktik tidak jujur. Jadi, dari keempat etika negosiasi tersebut, etika nomor 2 lah yang akan mampu membawa kemapanan dan membangun kepercayaan publik pada perusahaan yang diwakilinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya etika negosiasi yang baik yaitu melakukan negosiasi dengan jujur, transparan, dan jika ada kekurangan di perusahaan yang diwakili, maka lakukanlah pendekatan terhadap negosiator lawan untuk ikut menutupi kekurangan itu dan untuk ikut membangun reputasi perusahaan demi keuntungan bersama. Dengan demikian, negosiasi perlu kita lihat dari konteks antar budaya dari pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Dalam artian, perlu kesediaan untuk saling memahami latar belakang, pola pemikiran, dan karakteristik masing-masing, serta kemudian berusaha untuk saling menyesuaikan diri. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda. Tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan pun bervariasi. Seseorang harus dapat menumbuhkan hubungan personal sebagai dasar membangun kepercayaan dalam proses negosiasi. Negosiator dari budaya yang berbeda mungkin menggunakan teknik pemecahan masalah dan metode pengambilan keputusan yang berbeda juga. Jika mempelajari budaya partner sebelum bernegosiasi, akan lebih mudah untuk dapat memahami pandangan mereka. Menunjukkan sikap yang luas, hormat, sabar, dan sikap bersahabat akan membawa pengaruh yang baik bagi proses negosiasi yang sedang berjalan, yang pada akhirnya dapat ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Setiap kegiatan negosiasi pasti ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Adapun tujuan negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk menyelesaikan suatu masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat atau win-win solution. Adapun manfaat negosiasi, yang pertama, terciptanya suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, adanya saling pengertian antara masing-masing pihak yang bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Yang ketiga, negosiasi bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang bernegosiasi. Yang keempat, menciptakan interaksi positif di antara pihak-pihak yang bernegosiasi, sehingga dapat terjalin kerjasama, sehingga juga dapat berpengaruh pada orang banyak yang lebih luas. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya budaya memiliki peran penting dalam hal bernegosiasi. Negosiasi dapat diartikan suatu proses dalam pencapaian suatu kesepakatan dan kesinambungan yang terbaik antara dua kepentingan atau lebih. Dalam bernegosiasi, pastilah pihak yang terlibat itu melakukan komunikasi untuk mendapatkan, mencapai, dan menghasilkan kondisi yang saling menguntungkan pada semua pihak yang terlibat. Dengan itu, yang harus diperhatikan dalam bernegosiasi yaitu etika dalam berkomunikasi. Karena persepsi dari pihak yang terlibat pasti memiliki cara pemikiran yang berbeda. Perbedaan pendapat bisa mengakibatkan konflik karena adanya karakteristik individual dan faktor situasi. Konflik juga butuh penyelesaian. Jika individu memiliki sinergi yang baik, maka dia bisa memahami apa yang terjadi dan mudah menyelesaikan konflik. Sorry, it's DJ. Nah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.